Bapak Ibu selamat datang. Audiobook kali ini berjudul Anakku Cermin Diriku. Di dalam cerita dan refleksi yang akan kita jelajahi bersama, kita diajak untuk melihat bukan hanya perilaku anak, tetapi juga bayangan diri kita sendiri yang terkadang tersembunyi di dalam setiap tawa, tangis, dan keinginan mereka. Menjadi orang tua bukan hanya tentang membimbing anak, tetapi juga belajar mengenal dan merawat diri kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap tumbuh bersama anak dalam setiap langkahnya. Pada bagian pertama ini topiknya adalah saat cermin itu lahir. Momen pertama bertemu anak, haru, harapan, dan ketidaksiapan. Tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan momen pertama kali bertemu dengan anak. Saat itu, waktu seperti berhenti sejenak. Di hadapan kita, hadir sosok kecil yang begitu rapuh, begitu baru, dan begitu nyata. Ia menangis, dan entah kenapa air mata kita juga ikut mengalir. Haru memenuhi dada, seperti ada ruang dalam hati yang selama ini kosong, kini perlahan terisi. Ada harapan yang besar, yang diam-diam tumbuh. Semoga ia bahagia, semoga kita mampu, semoga semuanya baik-baik saja. Tetapi bersamaan dengan harapan itu, muncul juga ketidaksiapan yang tidak bisa disangkal. Kita menyadari tidak ada buku panduan yang bisa sepenuhnya menjawab semua tanya. Tidak ada cara instan untuk menjadi ayah atau ibu. Yang ada hanyalah langkah pertama yang terasa begitu asing sekaligus mendalam. Dalam dekapan pertama yang terasa bukan hanya tangis bayi, tetapi juga bisikan lembut semesta. Inilah awalnya. Awal dari perjalanan panjang, melelahkan, menyentuh, dan penuh kejutan. Dan meski tidak selalu siap, kita tahu kita ingin mencoba. Karena di balik semua ketidaksiapan itu, ada cinta yang sudah menunggu untuk belajar bertumbuh. Anak sebagai permulaan baru. Kehadiran seorang anak seringkali menjadi titik balik dalam hidup kita. Segala sesuatu yang sebelumnya terasa cukup, berubah. Jadwal tidur, cara kita melihat waktu luang, bahkan cara kita memaknai hidup, semuanya bergeser. Anak datang bukan hanya sebagai anggota keluarga baru, tetapi sebagai penanda dimulainya sebuah fase kehidupan yang benar-benar berbeda. Anak adalah permulaan baru, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Ia mengajak kita melihat dunia sekali lagi dari sudut pandang yang belum pernah kita kenal. Lebih jujur, lebih polos, lebih penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba kita memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Aroma pagi, tekstur selimut, ekspresi wajah yang berubah hanya karena ia tersenyum atau mengerutkan dahi. Bersamanya hidup jadi lebih lambat, lebih penuh makna, dan kadang-kadang lebih rumit. Dan seperti semua permulaan, hadir pula tantangan-tantangan kecil yang kadang membuat kita ragu. Ada hari-hari ketika kita merasa tidak tahu harus berbuat apa.
Ada malam-malam panjang yang dipenuhi tangis bayi dan kecemasan yang sulit dijelaskan. Ada pula momen-momen hening saat kita bertanya dalam hati, bisakah aku menjadi orang tua yang cukup baik? Tetapi justru di tengah semua itu, pelan-pelan kita mulai menemukan kekuatan yang tak pernah kita sangka ada di dalam diri. Anak adalah permulaan baru, dan kita pun ikut dilahirkan kembali, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Setiap keputusan kecil yang kita ambil, setiap kesabaran yang kita latih, setiap pelukan yang kita berikan, semuanya adalah proses bertumbuh, baik bagi anak maupun bagi kita sendiri. Dan dalam proses itu, kita belajar menerima bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu segalanya. Karena menjadi orang tua bukan tentang tahu dulu baru melangkah, tetapi justru tentang melangkah sambil terus belajar. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Anak memberi kita kesempatan untuk mengulang, untuk menjadi versi yang lebih lembut, lebih sadar, lebih hidup dari diri kita sebelumnya. Bersama anak, kita tidak hanya membentuk manusia baru, tetapi juga perlahan membentuk ulang diri kita sendiri. Kita belajar mencintai dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kita benar-benar mengenal arti kata memulai kembali. Realisasi bahwa kita membawa isi koper masa lalu ke dalam pengasuhan. Ketika menjadi orang tua, kita sering membayangkan bahwa kita akan memulai segalanya dari awal dengan cinta, niat baik, dan harapan baru. Tetapi perlahan kita menyadari bahwa kita tidak datang dengan tangan kosong. Kita membawa koper tak terlihat yang berisi pengalaman masa kecil kita sendiri. Cara kita dibesarkan, kata-kata yang dulu sering kita dengar, pola asuh yang melekat kuat tanpa kita sadari. Dalam koper itu ada luka yang belum sembuh, ada kebiasaan yang turun-temurun, dan ada nilai-nilai yang mungkin perlu kita tinjau ulang. Saat anak kita menangis, misalnya, respon spontan kita seringkali bukan hasil dari pemikiran sadar, tetapi dari apa yang dulu kita alami. Ketika kita merasa marah, tak jarang itu adalah gema dari kemarahan yang pernah kita terima. Kita menjadi mengerti bahwa menjadi orang tua juga berarti menghadapi bagian-bagian dari diri sendiri yang selama ini tersembunyi. Kadang isi koper itu muncul tanpa permisi. Mungkin dalam bentuk kalimat-kalimat yang tiba-tiba keluar dari mulut kita. Padahal dulu kita bersumpah tidak akan mengatakannya pada anak. Atau dalam bentuk perasaan bersalah yang sulit dijelaskan karena merasa belum cukup sabar, belum cukup hadir, belum cukup sempurna. Di saat-saat seperti itu, kita dihadapkan pada dua pilihan. Mengulangi pola lama atau berhenti sejenak untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Menjadi orang tua bukan berarti harus sempurna, tetapi berarti mau sadar. Sadar bahwa kita punya masa lalu, dan sadar bahwa kita punya pilihan di masa kini. Ketika kita berani membuka koper itu, melihat isinya dengan jujur, menata ulang apa yang ingin kita bawa dan tinggalkan, maka kita memberi ruang
untuk pertumbuhan yang lebih otentik. Kita tidak hanya menjadi orang tua yang hadir bagi anak, tetapi juga menjadi manusia dewasa yang perlahan-lahan hadir utuh untuk dirinya sendiri. Namun, menyadari isi koper itu bukan untuk menyalahkan masa lalu, melainkan untuk memahami dari mana kita berasal. Kita jadi bisa memilih mana yang ingin kita teruskan, mana yang ingin kita ubah. Kita bisa meletakkan beban yang tidak lagi relevan dan mengganti isinya dengan sesuatu yang lebih sehat, lebih penuh kasih. Disitulah proses menjadi orang tua benar-benar menjadi proses bertumbuh. Bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk kita sendiri yang sedang belajar menyembuhkan dan memulai kembali dengan cara yang lebih sadar. Refleksi. Bapak Ibu, pada akhirnya anak bukan hanya hadir untuk kita bimbing, mereka juga hadir untuk membimbing kita kembali pada diri kita sendiri. Setiap tangis mereka adalah undangan untuk lebih sabar. Setiap tawa mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan bisa sangat sederhana. Dan setiap tantangan yang mereka bawa, entah itu kelelahan atau konflik batin, adalah cermin yang merefleksikan sisi-sisi kita yang butuh disembuhkan. Maka, mari kita jalani proses ini bukan dengan tuntutan menjadi sempurna, tetapi dengan kejujuran untuk terus belajar. Menjadi orang tua adalah perjalanan panjang. Menjadi orang tua adalah perjalanan panjang yang penuh kejutan. Kadang melelahkan, tetapi juga sangat memurnikan. Di dalamnya ada ruang untuk jatuh, tetapi juga untuk bangkit dan berbenah. Dan setiap kali kita berani menghadapi isi koper masa lalu, kita sedang membuka jalan baru agar anak-anak kita bisa tumbuh dengan warisan yang lebih sehat, dan kita pun ikut bertumbuh bersama mereka. Bapak Ibu, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan reflektif ini. Ingatlah, menjadi orang tua adalah sebuah proses panjang yang penuh pembelajaran dan kesabaran. Anak adalah cermin, bukan hanya untuk melihat diri mereka, tetapi juga untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi untuk terus tumbuh bersama, saling memahami, dan mencintai tanpa syarat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetaplah hadir dengan penuh cinta dan kesadaran.